Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sandianti, kelas 10 PKV 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu sejarah, yaitu pengertian etimologi. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Dalam bahasa Indonesia, kata ini mengalami perkembangan arti. Yang kedua yaitu ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Herodotus merupakan bapak sejarah yang merupakan sejarawan pertama yang melakukan studi sistematis dan menyeluruh tentang masa lalu. Yang kedua ada ruang lingkup sejarah. Ada 4 bagian, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Yang pertama ada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai ilmu adalah bidang studi yang mempelajari peristiwa, tindakan, dan perkembangan di masa lalu secara sistematis. Yang kedua yaitu ada sejarah sebagai cerita atau kisah, adalah rekonstruksi peristiwa sejarah yang disusun secara sistematis berdasarkan data-data yang telah diuji. Yang ketiga yaitu ada sejarah sebagai peristiwa, arti bahwa sejarah merupakan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lalu. Yang keempat yaitu ada sejarah sebagai seni. Pengertian sejarah sebagai seni secara umum adalah sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya, namun bersifat seni. Yang ketiga, mengapa kita perlu belajar sejarah? Karena manfaat belajar sejarah dapat dibedakan menjadi manfaat secara umum dan menurut pandangan ahli, yaitu manfaat belajar sejarah secara umum memberikan kesadaran waktu masa lalu, bukan sekedar waktu yang berlalu begitu saja. Masa lalu berisi pengalaman-pengalaman hidup dari berbagai peristiwa. Dengan adanya sejarah, manusia sadar bahwa ia hidup dalam dimensi waktu yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada manfaat belajar sejarah menurut pandangan ahli, yaitu ada guna inspiratif, adalah salah satunya akan menaikkan moral generasi muda untuk terus maju. Yang kedua ada Kuntowijoyo, adalah mengaparkan bahwa sejarah memiliki kegunaan bagi pengembangan sejarahnya sendiri, interaksi, dan menyumbangkan pengembangan bagi ilmu di luar dirinya sendiri. Yaitu ada mengenal konsep dalam dasar lain dalam ilmu sejarah, yaitu ada manusia dalam ruang dan waktu, yaitu ada konsep manusia dalam sejarah, yaitu dimensi penting dalam sejarah karena dianggap sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Hanya kisah manusia yang memiliki makna dan menyimpan cara cerita penting yang dapat dijadikan sebagai sebuah peristiwa bersejarah. Yang kedua ada konsep ruang, yaitu ruang merupakan sela-sela antara dua deret tiang atau sela-sela antara 4 tiang di bawah kolong rumah. Ruang didefinisikan sebagai suatu lokasi atau tempat terjadinya peristiwa bersejarah. Yang ketiga ada konsep waktu. Waktu merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.
Sekian dari saya penjelasan konsep dan ilmu sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.